Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan contoh-contoh soal dalam sub gerak lurus dalam pelajaran fisika, di mana episode sebelumnya sudah sampai di nomor 10. Kita lanjutkan sekarang di nomor 11. Baca terlebih dahulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 11. Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki poin pertama kecepatan awal 0, pernyataan poin yang kedua percepatan sama dengan percepatan gravitasi, pernyataan yang ketiga arah percepatan ke pusat bumi, pernyataan yang keempat besar percepatan tergantung dari massa benda. Pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3, B. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4, C. Pernyataan 1, 3, 4, D. Pernyataan 2, 3, 4, E. Pernyataan 2 dan 4. Soal ini adalah soal EPTANAS tahun 1998. Nah, di sini jelas menyangkut dari pemahaman teori tentang benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas adalah salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan, di mana kita sudah mengetahui syarat-syarat dari benda jatuh bebas. Jadi gerak vertikal, gerak jatuh bebas, GJB, syaratnya pertama kecepatan awalnya 0, yang kedua percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi bumi. Jika tidak diketahui dalam soal dianggap 10 meter per sekon kuadrat, dan arahnya selalu ke pusat bumi. Jadi dari pengertian ini jelas, kita lihat pernyataan pertama kecepatan awalnya 0, jadi memenuhi percepatannya sama percepatan gravitasi. Oke, berarti ini pernyataan pertama itu benar, yang kedua benar. 3, arah percepatan ke pusat bumi. Oke. Besar percepatan tergantung dari massa benda, pernyataan di atas. Yang benar adalah yang 4 kurang pas. Kenapa? Besar percepatan tergantung dari gaya tarik bumi di tempat yang bersangkutan. Ini. Jadi dari pernyataan A, B, C, D, E yang benar adalah pernyataan dari A. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan lagi soal nomor 12. Kita baca terlebih dahulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Hadi tiap pagi selalu jogging mengelilingi tanah lapang yang berukuran 100 meter kali 400 meter sebanyak 12 kali dalam waktu 1 jam. Kecepatan rata-rata serta kelajuan rata-rata dari gerak Hadi adalah A. 0 km per jam dan 12 km per jam, B. 0 km per jam dan 6 km per jam, C. 6 km per jam dan 12 km per jam, D. 6 km per jam dan 6 km per jam, E. 12 km per jam dan 12 km per jam. Soal ini adalah soal EPTANAS tahun 2000. Ini menyangkut dari pengertian kecepatan rata-rata serta kelajuan rata-rata. Kita sudah mengetahui bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor, dia mempunyai arah dan mempunyai harga nilai. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar yang hanya memiliki besar saja, tidak mempengaruhi arah, tidak mempunyai arah dari gerak tersebut. Di sini kita lihat ditanya kecepatan rata-rata ini menyangkut dari gerak lurus beraturan. Berarti dari pengertian itu bisa kita jawab soal nomor 12 ini.
di sini dia mengelilingi tanah yang berukuran, kita anggap, jadi yang diketahuinya S-nya itu adalah jaraknya 100 meter kali 400 meter. Ini anggap aja, kita anggap garis lurus, berarti dia kelilingnya sama dengan, jarak itu sama dengan keliling dari 4 persegi panjang. Nah, kita sudah mengetahui bahwa keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali panjang plus lebar. Jadi panjang plus lebar 2 kalinya, berarti panjang lintasannya yang dimaksud panjangnya 400, lebarnya 100, berarti 100 tambah 400 sama dengan 2 kali 500 sama dengan 1000 meter. Ini 1000 meter sama juga 1 kilometer. Panjang lintasannya seperti itu. Nah, terus dia waktunya dalam 1 jam. Jadi udah sama satuan dari besaran ini kilometer dan jam. Kita lihat memahami soal. Hadi tiap pagi selalu jogging. Hadi tiap pagi selalu jogging di tanah lapang berukuran 100 meter kali 400 meter sebanyak 12 kali dalam waktu 1 jam. 12 kali berarti dia dari titik yang 1 dia berputar terus titik 2, berputar ke titik 3, berputar ke titik 4, berputar ke titik 5, itu sebanyak 12 kali. Artinya pada saat dia 12 kali kembali ke titik awal dari acuan. Ini seperti ini. Nah, artinya dia mempunyai jarak atau perubahan lintasan 0. Nah, jadi sesuai dengan pengertian kecepatan rata-rata itu perubahan lintasan dan perubahan waktu. Perubahan lintasannya misalnya terakhir itu di S5 dan di S1. Bagi delta T sama dengan S5-nya ya balik lagi ke titik awalnya 0. Ya dikurang 0 kembali. Nah, ini berapapun waktunya berarti sama dengan 0. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah 0. Nah, sedangkan yang kedua yang dianggap dengan laju, ingat laju itu adalah laju rata-rata itu adalah panjang lintasan. Berarti panjang lintasan dibagi juga panjang dari waktu yang dibutuhkan. Nah, panjang lintasannya ini adalah, kita lihat di sini 12 kali putar, sedangkan jumlah totalnya 1 km. Nah, si Hadi 12 kali, berarti ya panjang lintas 12 dikali 1 bagi 1, jamnya 12 per 1 sama dengan 12 km per jam. Jadi dari pernyataan yang benar di antara jawaban yang disajikan, yaitu jawaban yang benar adalah A. Jadi kecepatan rata 0 dan laju rata-rata dari gerakan Hadi 12 km per jam. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi dari pengertian jarak dan dari pengertian kecepatan dan laju. Kita lanjut soal nomor 13. Kita baca terlebih dahulu. Buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Bila perbandingan H1 dibanding H2 sama dengan 2:1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga A 1:2, B 1:2 akar 2, C akar 2:1, D 2:1, E 2 akar pangkat 2 dari 2:1. Soal ini adalah soal FTANAS tahun 2000. Ini jelas termasuk dari
pemahaman gerak jatuh bebas, di mana yang perlu kita ketahui dari gerak jatuh bebas, dia mempunyai kecepatan 0, percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi, simbolnya dari A diganti dengan G. Dari pengertian itu kita bisa jawab perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga seperti ini. Berarti di sini kita lihat ini termasuk diketahui dulu perbandingan tinggiannya 2:1 atau langsung kita silang 2/2. Ini kita anggap misalnya sama 1. Kita lihat bahwa gerak jatuh bebas antara buah kelapa dengan buah mangga ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Ada beberapa, misalnya V² sama dengan 2GH. Ini bisa kita gunakan. Ini itu pula berarti dengan pemahaman rumus ini kita bisa membandingkan dari waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga, atau bisa juga dengan menggunakan rumus H⁻GT², bisa juga. Jadi dengan dari beberapa rumus gerak jatuh bebas bisa kita gunakan. Misalnya kita gunakan rumus yang seperti ini. Berarti untuk buah kelapa kita umpamakan HK. Berarti HK umpamakan 1/GT² sama 1, yang buah mangga sama juga 1/GT². Perbandingan 1 dan 2. Perbandingan waktu yang jatuh yang dibutuhkan. Perbandingan waktu jatuh ini untuk yang buah kelapa, untuk selanjutnya kita umpamakan dia T1 ya. Jadi kuadrat sama dengan 2H1 dibagi G, atau T1-nya akar pangkat 2H1 dibagi G. Ini pun bisa begitu. Ini untuk buah mangga dengan cara yang sama. 2H2 per G, jadi T2-nya akar pangkat 2H2 per G. Nah, di sini bisa kita perbandingkan, di mana T1 dibanding T2 sama dengan, kita tulis kembali, 2H1 per G dibagi akar pangkat 2H2 per G. Ini akar masing-masing bisa salaman, berarti tinggal 2H1 per G dikali G per 2H2. Ini langsung bisa salaman juga, ini bisa salaman juga, berarti H1 per H2. Nah, kita sudah mengetahui H1 2H2 dari pengetahuan soal, maka bisa kita langsung substitusi 22 per 2. H1 2H2, ini H2. Ini akar pangkatnya itu masih ada, belum hilang, maka ini bisa salaman. Berarti perbandingan 1 per 2 sama dengan H1-nya 2H2.
Oleh karena itu, ikuti terus Senda Mulyana Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Masih kita lanjutkan di episode selanjutnya, membahas soal-soal yang diujikan dalam Etanas maupun masuk dalam perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.